Senang pada sore hari ini boleh bersama-sama beribadah dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-18. Saya akan mengajak kita membaca ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-33. Kejadian pasal 18 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-33. Kita membaca secara bertanggapan. Saya akan memulai ayat yang ke-16 dan jemaat ayat 17, demikian secara bergantian sampai dengan ayat yang ke-33. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu berangkatlah orang-orang itu dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah Aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab Aku telah memilih dia supaya perintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat besar dosanya. Baiklah, Aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu sama-sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakah hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menjawab, sesungguhnya aku telah membandingkan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku lumpuh dan buta. Sekiranya kurang 5 dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 50 karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Nabi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sesungguhnya aku telah mendapat mendapati di sana firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian dengan orang bumi. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20. Katanya, jangan kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan, supaya ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempatnya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkannya, dan melakukan serta menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema pada sore hari ini adalah keadilan Allah atas orang percaya dan orang yang tidak percaya. Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan, suatu hari di satu ruangan kelas di sekolah menengah pertama terjadi satu keributan yang disebabkan oleh 5 orang siswa yang terlibat di dalam satu perkelahian antar siswa di dalam satu kelas. Saudara, perkelahian itu terjadi ketika
guru kelas belum memasuki ruang kelas atau ruang belajar. Saudara, sontak saja ruangan di kelas itu menjadi ribut dan beberapa orang siswa pergi melaporkan kejadian itu, keributan itu kepada guru mereka di kantor. Sudah mendengar itu, guru kemudian cepat-cepat bergegas pergi ke ruang kelas. Kemudian dia mendapati beberapa anak sedang berkelahi dan ruangan itu ribut. Saudara, apa yang terjadi kemudian setelah guru menginterogasi siswa yang ada di ruangan itu? Kemudian guru itu memberikan satu sanksi hukuman kepada siswa di kelas itu. Apa sanksinya? Sanksinya ialah seluruh siswa yang ada di ruangan itu, di kelas itu, yang berjumlah kira-kira 15 orang, mereka diberikan satu sanksi untuk berbaris di depan halaman sekolah. Kemudian mereka harus berdiri menghadap tiang bendera kira-kira 60 menit, 1 jam. Setelah dikasih oleh Tuhan, kejadian itu kemudian beberapa di antara siswa-siswi ini pulang ke rumah. Mereka ada yang dengan polos menceritakan kepada orang tua mereka di rumah kejadian ini. Saudara, ketika orang tua mendengar kejadian itu, anak-anak mereka diberikan hukuman sanksi, berita itu kemudian menjadi viral di kalangan orang tua, khususnya yang ada di kelas 1 sekolah menengah pertama itu. Sudah beberapa di antara orang tua ada yang menganggap hal itu hal yang biasa saja. Yang namanya anak-anak berkelahi, kemudian guru memberikan sanksi hukuman, semuanya dihukum, lalu mereka diberikan satu hukuman sanksi berbaris menghadap bendera, kemudian mereka diberi sanksi kira-kira 60 menit. Tapi beberapa orang di antara orang tua daripada siswa itu merasa keberatan. Apa yang menjadi keberatan? Karena yang berkelahi, yang menyebabkan keributan di kelas hanya 5 orang. Sementara yang 10 orang tidak terlibat di dalam perkelahian. Mereka hanya menyaksikan dan berusaha untuk menenangkan dan melerai teman-temannya berkelahi. Tetapi semua 15 orang siswa itu diberikan sanksi yang sama. Sehingga beberapa orang tua daripada siswa itu merasa ini sesuatu yang tidak adil. Guru kelihatannya berlaku tidak adil. Kenapa? Karena yang lain tidak kelahi, semuanya diberikan hukuman yang sama. So, pada waktu sudah mendengar kisah ini, kira-kira menurut saudara apakah yang dilakukan oleh guru dengan memberikan sanksi kepada 15 siswa yang ada di ruangan itu, yang terjadi di keributan itu, sudah berlaku adil atau tidak? Saudara, kira-kira menurut saudara adil tidak? Gurunya jika menghukum semua siswa satu kelas yang 15 orang, padahal yang berantem, yang berkelahi cuma 5 orang. Ya, mungkin saudara akan berkata, ya nggak adil dong. Kan harusnya yang dihukum 5 orang yang berkelahi, yang 10 orang kan enggak. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita mungkin akan berpikir hal yang sama dengan beberapa orang tua siswa ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, hal yang sama, pikiran yang sama, pertanyaan yang sama juga pernah dilontarkan oleh Abraham. Pada waktu Abraham diberitahu oleh Tuhan, mendengar satu kabar dari Tuhan bahwa Tuhan akan menghukum penduduk Sodom yang jahat. Di dalam bacaan kita tadi kita membaca hal itu. Abraham diberitahu oleh Tuhan, aku sudah mendengar segala keluh kesah tentang kota Sodom dan penduduknya. Dan Tuhan mengungkapkan apa yang akan dia lakukan, yaitu menghukum orang-orang yang ada di kota Sodom. Sudah dikasih oleh Tuhan, pada waktu Abraham mengetahui akan hal itu, mendengar kabar itu, saudara-saudara perhatikan yang ayat yang ke-25 dari bacaan kita tadi. Saudara, Abraham berkata kepada Tuhan, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian itu daripadamu. Lalu Abraham mengajukan satu pertanyaan retorika gitu ya.
Dia katakan begini, masakan sih hakim yang adil, hakim segenap bumi itu tidak menghukum dengan adil. Saudara-saudara, yang ada di pikiran Abraham, dia mempunyai satu keyakinan Tuhan adalah hakim yang adil, Tuhan pasti akan menghukum dengan adil. Kan gitu kan saudara? Kita juga, saya yakin kita semua juga akan percaya akan hal ini. Kita tahu Tuhan hakim yang adil, dia akan menghukum dengan adil. Nah, dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam pembacaan kita, mengapa Tuhan mau memusnahkan Sodom dan semua penduduknya? Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca dengan seksama pasal 18, khususnya bagi kita baca, lalu kita lanjutkan pasal 19, kita menemukan di sana, saudara-saudara, Tuhan akan memusnahkan Sodom dan penduduknya karena kejahatan mereka yang begitu besar yang sudah mereka lakukan. Kejahatan apa sih? Soalnya kalau kita lihat bagaimana yang digambarkan Alkitab kepada kita, mereka begitu jahat. Ini orang-orang yang ada di penduduk Sodom ini. Saudara, mereka punya moral yang begitu bejat. Mereka hidup dalam perzinahan. Mereka melakukan satu penyimpangan seksual, homoseks. Kalau kita baca ya saudara, hidup mereka menuruti hawa nafsu. Mereka juga tidak punya rasa hormat, tidak punya rasa takut sama sekali kepada Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan mengetahui akan hal itu, Abraham memberanikan diri bertanya kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam pembacaan kita, saudara, 6 kali Abraham tanya kepada Tuhan. Saya kasih oleh Tuhan, Abraham bertanya, Tuhan, bagaimana kalau misalnya ada 50 orang yang benar di Sodom? Apakah Tuhan akan memusnahkan Sodom dan semua penduduknya? Saudara, apa jawaban Tuhan? Tuhan berkata, aku tidak akan memusnahkan tempat itu dan aku akan mengampuni tempat itu. Kalau seandainya aku melihat dan mendapati ada 50 orang benar yang ada di kota Sodom. Abraham gak berhenti di situ. Dia tanya lagi, Tuhan, kalau seandainya kurang 5, hanya ada 45 orang, bagaimana Tuhan? Tuhan jawab lagi kepada Abraham. Dia berkata, aku tidak akan memusnahkan tempat itu. Saudara, mungkin Abraham berpikir, oke lah, 45 masih terlalu banyak. Sekarang turunin lagi lah. Kalau bagaimana kalau seandainya ada 40 orang saja? Bagaimana? Apakah Tuhan tetap akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan orang-orang yang ada di Sodom? Tuhan bilang, aku tidak akan berbuat demikian. Aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku tidak akan menghukum mereka. Kalau ada aku dapati 40 orang. Bagaimana kalau 30 orang? 30 orang pun Tuhan bilang, aku tidak akan berbuat demikian. Artinya aku tidak akan menghukum mereka bersama-sama dengan orang jahat yang ada di kota Sodom. Kalau 20 gimana Tuhan? Tuhan bilang, aku tidak akan memusnahkan mereka walaupun cuma ada 20. Oke, sekarang bagaimana kalau seandainya cuma 10 orang? Wah, saudara-saudara, 6 kali loh Tuhan tanya. Abraham tanya sama Tuhan. Ke-6 kali dia tanya, bagaimana kalau ada 10 orang? Mungkin Abraham juga sudah tahu tuh, sudah dengar bagaimana penduduk-penduduk yang ada di kota Sodom. Atau mungkin Abraham ingat nih, ada satu famili yang ada di sana itu. Namanya siapa? Lot. Maka Abraham tanya, Tuhan kalau ada 10 orang gimana? Saudara, jawaban Tuhan apa? Sekali lagi Tuhan jawab. Tuhan bilang, aku tidak akan memusnahkan. Kalau ada mendapati 10 orang saja yang benar, yang hidupnya baik di kota Sodom itu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, yang menariknya apa? Pada waktu kita membaca di dalam pasal 19, kita lanjutkan pembacaan kita, khususnya di dalam ayat 27 sampai 29, kita membaca di sana, saudara, Sodom dan semua penduduknya pada akhirnya dimusnahkan oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena tidak ada 10 orang benar yang Tuhan dapati di kota Sodom. Tidak ada. Pasal 19 itu ayat 27, 29 kita baca itu, akhirnya kota Sodom dan penduduknya benar-benar dimusnahkan.
oleh Tuhan, tapi ada satu hal yang menarik. Di dalam pasal 19 ayat 15 sampai 26, di sana kita membaca, sebelum api belerang turun di atas kota Sodom dan Gomora, ada satu peristiwa yang menarik dan penting. Apa? Saudara, ada malaikat Tuhan menyuruh Lot dan keluarganya lari keluar dari Sodom supaya mereka tidak mati bersama-sama dengan penduduk Sodom yang lainnya. Itu kalau kita baca pasal 19 ya. So, Lot dan kedua anaknya selamat dalam peristiwa itu, tetapi istrinya tidak. Istrinya mati kemudian jadi tiang garam. Kenapa? Karena waktu disuruh pergi, dia toleh ke belakang, dia lihat, padahal malaikat udah bilang sama dia, jangan lihat ke belakang, pergi saja. Tapi dia toleh lagi ke belakang, akhirnya mati jadi tiang garam. Soalnya kasih oleh Tuhan, pertanyaannya begini, mengapa Lot dan kedua anaknya diselamatkan dalam peristiwa itu? Ketika Tuhan menghukum semua penduduk Sodom dan Gomora itu, saudara, semuanya mati, cuma Lot dan kedua anaknya yang diselamatkan. Lalu disuruh pergi daripada kota Sodom sebelum api dari langit turun memusnahkan kota Sodom dan Gomora serta penduduknya. Kenapa? So, pada waktu saya meneliti ini, saya menemukan paling tidak ada 3 alasan kenapa Lot dan anaknya itu diselamatkan. Saudara, kalau kita baca di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-7, saya akan bacakan untuk kita, saudara, 2 Petrus pasal 2 ayat 7. Di sana dikatakan begini, tetapi ia, maksudnya Tuhan, menyelamatkan Lot, orang benar. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan Lot, orang yang lurus, orang yang berbudi luhur, orang yang baik, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Itu yang tulis di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ada satu keterangan yang diberikan kepada kita di sana tentang Lot. Lot disebut sebagai orang yang baik, sebagai orang yang benar. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau kita baca lagi dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-3, saudara bisa baca sana. Nanti kalau saudara bisa lihat di dalam Alkitab, saudara, betul bahwa Lot itu orang yang baik sebetulnya. Lot orang yang berbeda sekali. Apa perbedaannya? Di dalam ayat 1, 2, dan 3 saya akan bacakan untuk kita, saudara. Kejadian 19. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Berkatalah serta berkata, Tuan-tuan, silakan singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini, dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah yang lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Itu yang dilakukan oleh Lot pada waktu dia berjumpa dengan 2 orang malaikat yang datang menghampiri dia, lalu bertemu dengan mereka di kota itu. Saudara, Lot mempunyai satu rasa hormat kepada malaikat Tuhan. Dia mempunyai semacam rasa hormat yang besar kepada orang-orang ini. Dan Lot bukan hanya mempunyai satu rasa hormat, tapi dia juga mau menerima mereka sebagai tamu, lalu menjamu mereka dengan hidangan di rumah mereka. Berbeda dengan penduduk-penduduk Sodom yang lain. Kalau saudara baca lagi di ayat-ayat selanjutnya itu, saudara, pada waktu 2 orang malaikat ini ada di rumahnya Lot, mereka datang. Mereka tahu nih ada tamu nih, ada orang asing. Mereka minta supaya Lot keluarkan mereka dari rumah, lalu mereka mau pakai. Padahal itu dari orang yang muda sampai tua. Mereka melakukan sesuatu penyimpangan seksual. Mereka pikir, nah ini orang asing nih, boleh kali kita pakai. Lot bilang nggak boleh, aku nggak izinkan itu. Beda sekali kan saudara. Bagaimana
dan kehidupan apa yang dilakukan daripada orang-orang penduduk Sodom yang begitu bejat moralnya itu dengan Lot. Itu sebabnya dalam 2 Petrus dikatakan Lot ini orang yang baik, Lot ini orang yang benar. Itu sebabnya dia diselamatkan. Saya belum berhenti sampai di sini, saudara. Nanti di bagian berikut saya akan terangkan. Tapi saudara lihat lagi yang kedua alasannya kenapa Lot dan kedua anaknya diselamatkan. Di dalam pasal 19 Kejadian ayat yang ke-16, saudara boleh baca di situ. Kalau tidak kita baca sama-sama saja ya, ayat 16. Kalau buka Alkitabnya mari kita baca Kejadian 19 ayat 16. Supaya saudara bisa mengikutinya. Yuk. Kejadian 19 ayat 16, mari kita baca bersama-sama, kita buka Alkitabnya. 1, 2, 3. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istrinya, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Siapa kedua orang itu? Dua orang itu adalah 2 malaikat Tuhan. Saudara, di dalam ayat itu ada satu poin penting yang ingin saya sampaikan. Di sana dikatakan ketika Lot berlambat-lambat, disuruh pergi dia lambat-lambat, santai-santai saja, padahal itu api sudah mau turun. Lalu malaikat Tuhan memegang tangan istrinya, tangan kedua anaknya, lalu menuntun mereka keluar. Ada satu hal yang penting saudara perhatikan. Di situ malaikat berkata, sebab Tuhan mengasihani dia. Sebab Tuhan mengasihani Lot. Dalam terjemahan yang lain dikatakan karena Tuhan baik kepada Lot dan keluarganya. Tuhan bermurah hati kepada mereka. Maka kedua malaikat utusan Tuhan itu membawa Lot dan anak-anaknya keluar dari kota itu. Sudah dikasih oleh Tuhan, Lot mendapatkan satu belas kasihan daripada Tuhan. Sekarang dengarkan kalimat berikut ini ya. Lot memang orang yang baik, tadi yang saya katakan di awal, 2 Petrus 2 ayat 7. Tetapi kebaikan Lot tidak cukup syarat bagi dia untuk diselamatkan daripada penghukuman. Ada anugerah Tuhan bagi Lot. Ada anugerah Tuhan bagi anak-anaknya. Yang ketiga, kenapa Lot dan anak-anaknya diselamatkan? Saudara-saudara, kalau kita baca lagi pasal 19 ayat yang ke-29, di sana dikatakan, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang-balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang-balikan itu. Pertanyaannya, kenapa Tuhan ingat sama Abraham? Apa hubungannya, saudara, dengan Abraham dengan Lot? Mereka punya hubungan. Lot itu ponakannya Abraham. Tapi bukan hanya soal itu sebetulnya. So, mengapa Tuhan ingat kepada Abraham? Kalau saudara ingat tadi dalam pembacaan kita Kejadian pasal 18, ada dialog, ada percakapan antara Abraham dan Tuhan. Yang saya katakan tadi 6 kali Abraham tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau ada 50 orang benar bagaimana di kota itu? Kalau hanya ada 45 orang bagaimana? Kalau ada cuma 40, kalau ada 30, kalau ada 20, kalau ada cuma 10 orang bagaimana? Jawaban Tuhan tetap sama. Apa jawabannya? Aku tidak akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan orang yang jahat. Aku tidak akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan orang fasik. Itu jawaban yang begitu jelas yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kalau begitu sudah Tuhan adil. Jawabannya Tuhan adil. Karena Tuhan tidak akan menghukum orang yang benar bersama-sama dengan orang yang fasik. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, meskipun semua orang Sodom jahat, yang tadi kita baca, yang sudah kita lihat tadi, ternyata saudara-saudara, Tuhan melihat ada orang yang benar, ada orang yang baik. Siapa? Lot, yang hidupnya lurus, yang hidupnya baik. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan,
tadi memikirkan, merenungkan, dan memperhatikan apa yang dikasih tahu di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 7 tadi, Lot orang yang benar, Lot orang yang lurus, Lot orang yang baik. Saudara-saudara, kalau demikian, apakah dengan adanya Lot orang yang benar tadi, orang yang baik, orang yang lurus itu, Sodom tidak dimusnahkan? Apakah dengan adanya Lot, dan mungkin anak-anaknya juga baik gitu ya, di kota Sodom, Tuhan akhirnya tidak menjadi memusnahkan Sodom dan penduduknya? Tidak. So meskipun ada Lot yang baik, yang benar di situ, tetap Sodom dan penduduk-penduduknya yang jahat itu tetap dimusnahkan. Kenapa, saudara? Karena Lot, walaupun dia orang yang baik, orang yang benar, hanya dia dan anak-anaknya itu, saudara, itu tidak cukup memenuhi syarat untuk Sodom dan penduduk-penduduk yang lain yang jahat untuk tidak dimusnahkan. Tidak memenuhi syarat. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sodom dan penduduknya memang begitu jahat, mereka begitu fasik hidupnya, mereka begitu bejat moralnya. Karena itulah mereka dimusnahkan, mereka dihukum. Tetapi Lot dan anaknya diselamatkan. Saudara-saudara, kebaikan kita tidak cukup syarat untuk kita diselamatkan dan dibebaskan dari hukuman. Sebaik-baiknya kita, saudara, sebaik-baiknya perbuatan kita, sebaik-baiknya yang kita lakukan, kita tetap membutuhkan anugerah dan belas kasihan Allah untuk diselamatkan dari hukuman Tuhan. Lot baik, tapi dia tetap membutuhkan anugerah Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Kebaikan Lot tidak cukup syarat untuk dia diselamatkan. Itu sebabnya tadi kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat yang ke-16 tadi dikatakan, Tuhan mau mengasihani engkau, maka sekarang pergi dari kota ini. Sementara Tuhan akan menghukum Sodom, Gomora dan semua penduduknya yang jahat, tapi engkau pergi. Kenapa? Karena engkau mendapatkan belas kasihan Tuhan, maka engkau pergi cepat dari kota ini. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang berpikir dia cukup baik, banyak orang yang berpikir dia cukup benar hidupnya. Saudara, jangan kita berpikir bahwa kita adalah orang yang benar, kita adalah orang yang baik sehingga kita pantas dan layak untuk dibebaskan dari hukuman. Tidak. Alkitab berkata di dalam Roma 3 ayat 9 sampai 10, di sana kita menemukan bahwa Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Roma itu bahwa tidak ada orang yang benar. Saya akan bacakan untuk kita saudara-saudara Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada orang yang benar. Semua orang ada di bawah dosa. Dan saudara-saudara, di bagian yang lain di dalam kitab Yesaya 64 ayat yang ke-6, kalau kita baca di sana, disebutkan di sana segala kesalehan kita, segala kebaikan kita, segala kebajikan kita itu seperti kain yang kotor di hadapan Allah. Itu sebabnya saya mengatakan sebaik-baiknya apa yang kita lakukan, sebaik-baik apa hidup kita, kita tetap membutuhkan anugerah dan belas kasihan Tuhan untuk kita bisa dibebaskan dari hukuman. Kita semua adalah orang-orang yang layak untuk dihukum.
Tidak ada satu orang pun yang tidak layak untuk dihukum, karena Allah yang begitu adil, yang sudah memberikan kepada kita satu hukum moral yang harus kita taati, yang harus kita jalankan. Tapi persoalannya saudara, yang sering kita kali lakukan adalah melanggar hukum moral yang sudah Tuhan tetapkan. Dengan demikian saudara, kita semua adalah orang-orang yang layak dihukum tanpa terkecuali. Tapi dengarkan baik-baik kabar baiknya untuk saudara dan saya, untuk semua jemaat yang ada di tempat ini, untuk semua orang yang mendengarkan akan hal ini. Ada satu kabar baik bagi saudara, bagi saya, dan bagi kita semua. Apa kabar baiknya? Saudara-saudara, meskipun di dunia ini tidak ada orang yang benar, tetapi Alkitab berkata di dalam Roma 3 ayat 26. Saya akan bacakan untuk kita. Inilah kabar baiknya bagi saudara dan saya. Roma 3 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini, supaya nyata bahwa Ia, siapa Ia itu? Ia itu maksudnya adalah Yesus Kristus, bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Inilah kabar baiknya bagi saudara dan saya. So di dunia ini tidak ada orang yang baik, tidak ada orang yang benar di hadapan Tuhan. Satu-satunya orang yang benar di hadapan Tuhan adalah anak Allah, Yesus Kristus, yang datang ke dalam dunia ini, yang menjelma menjadi manusia, yang hidup di tengah-tengah manusia. Dialah satu-satunya yang benar, dan dialah yang membenarkan setiap orang yang percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Itulah kabar baiknya. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita tidak lagi dihukum, karena kita telah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus berkata juga di dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mengapa saudara-saudara orang dalam Yesus Kristus tidak lagi dihukum? Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini, yang telah disalibkan, telah menggantikan kita untuk menerima hukuman daripada keadilan Allah, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, mereka tidak lagi dihukum. Saudara-saudara, Allah telah menyatakan belas kasihannya kepada kita dan menimpakan segala kejahatan kita, dengan menimpakan segala hukuman yang harusnya kita terima kepada Yesus Kristus, anaknya yang Ia kasihi itu. Dan di atas kayu salib itulah Kristus menanggung semua kejahatan kita. Kristus menanggung segala hukuman yang seharusnya kita tanggung akibat segala kejahatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang yang jahat, bagi orang yang moralnya bejat, yang tidak takut, yang tidak hormat kepada Tuhan, yang tidak mau bertobat, dan yang tidak mempercaya kepada Yesus, pasti akan dihukum. Saudara-saudara, kalau kita baca lagi di dalam Matius pasal 11, di sana kita membaca di dalam ayat yang ke-20, Yesus mengecam kota-kota dan penduduknya yang tidak mau bertobat. Yesus mengecam Korazim dan kota-kota yang lain yang tidak mau bertobat itu. Tetapi sudah dikasih oleh Tuhan, meskipun mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu Yesus hidup di dunia ini, meskipun mereka sudah mendengar tentang Injil, tentang kabar baik, tentang ajaran-ajaran daripada Tuhan Yesus, mereka tidak mau bertobat. Dan Yesus mengecam kota-kota itu dan semua penduduknya. Tetapi di dalam ayat yang ke-24 di dalam Injil Matius pasal yang ke-11, saudara, Tuhan Yesus berkata, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Kenapa? Karena waktu mereka dengar Injil, mereka tidak mau bertobat. Waktu mereka mendengar tentang ajaran-ajaran Yesus, mereka tidak mau bertobat. Sehingga Yesus mengatakan tanggungan Sodom
akan lebih ringan daripada tanggungan mereka yang tidak mau bertobat. Dari kejahatan, dari kebejatan moral, dan semua hal yang dilakukan yang jahat-jahat ini. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jangan main-main. Bagi orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, bagi orang yang hormat dan takut akan Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka tidak akan dihukum. Inilah anugerah Tuhan buat kita. Inilah belas kasihan Tuhan buat kita. Inilah kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 orang pemuda yang lahir kembar. Sebut saja saudara, namanya adalah Arman dan Arno. Keduanya, saudara-saudara, meskipun lahir sebagai anak kembar, tetapi mereka punya karakter yang berbeda. Jauh sekali perbedaannya. Saudara, Arman memiliki karakter yang baik. Dia tumbuh jadi pemuda yang sangat baik, yang setia, yang tulus, dan juga penuh dengan kasih. Sementara kembarannya, saudara, namanya Arnold itu, dia memiliki watak yang tidak bagus. Wataknya jahat, dia pemarah, dia pendendam, dan dalam perjalanan hidupnya mereka kemudian mempunyai profesi masing-masing. Saudara, Arman yang punya watak yang sangat baik, tulus, penuh dengan cinta kasih, saudara, kemudian dia menjadi seorang hakim. Sementara Arnold hidup sebagai seorang pengangguran yang kerjanya luntak lantung, gak jelas gitu ya, pengangguran. Saudara, pada suatu hari Arnold ini terlibat di dalam sebuah tindakan kriminalitas perampokan yang amat keji dan disertai dengan tindakan pembunuhan. Karena kelihayan polisi, maka akhirnya kasus ini terungkap dan akhirnya Arnold pun kemudian ditangkap sama polisi. Setelah diproses, kemudian akhirnya kasusnya disidangkan di dalam pengadilan. Sudah dikasih oleh Tuhan, tanpa diduga, ternyata hakim yang memimpin persidangan itu adalah saudara kembarnya, yaitu Arman, yang tadi berprofesi sebagai seorang hakim. Sudah dikasih Tuhan, sebagai seorang hakim dan sebagai seorang penegak hukum yang jujur, yang baik, Arman, saudara-saudara, harus bertindak adil di dalam menyidangkan perkara, di mana adiknya, saudara kembarnya ini duduk sebagai seorang terdakwa. Saudara dikasih Tuhan, bayangkan perasaan Arman bagaimana ya. Sebagai seorang hakim, pegang palu, kemudian yang diadili adalah saudara kembarnya sendiri. Saudara dikasih Tuhan, bagaimanapun dia, karena dia wataknya sangat baik, setia, tulus, dan segala macam orang yang baik, jujur, dia harus bertindak adil seadil-adilnya. Akhirnya sudah dikasih oleh Tuhan, karena apa yang dilakukan oleh Arnold ini, kembarannya ini, terbukti dengan segala macam bukti dan segala macam. Akhirnya saudara-saudara, mereka menjatuhkan hukuman, atau pengadilan menjatuhkan hukuman vonis mati kepada siapa? Kepada Arnold. Saudara bayangkan bagaimana perasaan Arnold sekali menerima vonis hukuman mati itu, dan bagaimana perasaan Arman, saudara kembarnya, yang harus mengetuk palu menjatuhkan vonis kepada saudara kembarnya. Saudara-saudara, vonis dijatuhkan, kemudian Arnold harus dieksekusi mati. Menanti masa atau waktu eksekusi mati itu, saudara, Arnold harus ditahan di dalam satu sel tahanan. Di dalam sel itulah Arnold kemudian merenungkan jalan hidupnya, nasibnya, dan segala macam apa yang terjadi. Dia merenungkan semuanya itu. Tapi dia hanya bisa merenungkan, apa lagi yang bisa dibuat. Vonis sudah dijatuhkan, tinggal tunggu waktu eksekusi mati dilaksanakan. Terus saudara, menjelang hari atau malam eksekusi mati itu akan dilaksanakan, tiba-tiba
Di balik jeruji besi itu, pintu jeruji besi itu, dia melihat ada seorang dari kejauhan datang ke dalam mendekati selnya. So makin dekat dia lihat. Lalu dia dengar ada bunyi langkah itu, dia lihat perhatian siapa orang yang datang malam-malam seperti ini, masuk ke dalam sel. Saudara, rupanya yang masuk itu adalah Arman, saudara kembarnya. Begitu dia tahu saudara kembarnya datang, dia memalingkan mukanya, lalu dia mulai mengajukan satu pertanyaan. Dia tanya, apa yang Anda lakukan di tempat ini malam-malam seperti ini, Bapak Hakim yang terhormat? Saudara, dia lanjutkan lagi dengan pertanyaan, apakah Anda belum puas dengan vonis yang Anda jatuhkan di dalam persidangan beberapa waktu yang lalu? Kata Arnold. Saudara-saudara, Arman kembarannya begitu memahami perasaan daripada kembarannya, kekesalan hatinya dia paham. Lalu dia mulai mengatakan begini, kamu jangan salah sangka, aku datang ke sini untuk menggantikan posisimu. Jawab Arman. Dia penasaran, apa maksudnya? Bagaimana maksudmu? Saudara, kemudian Arman menjelaskan, aku mau mengajakmu bertukar tempat. Kita kembar, muka kita sama, wajah kita mirip, dan tidak akan ada orang yang mencurigai dan mengetahui kalau kita bertukar tempat, bertukar posisi. Sekarang cepat-cepat buka bajumu, buka pakaianmu, dan kenakan pakaianku. Setelah itu cepat-cepat keluar dari sel ini. Aku rela untuk menggantikan dan menerima hukuman menggantikan engkau. Sudah dikasih oleh Tuhan. Waktu Arnold mendengar akan hal itu, dia sepertinya tidak percaya. Lalu dia mulai mengatakan, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu lakukan ini kepadaku? Tanya Arnold sama kembarannya. Saudara, Arman menjawab satu kalimat, dia berkata, karena aku mengasihimu. Menjelang tengah malam, eksekusi dilaksanakan. Saudara, Arman menggantikan Arnold mati ditembak di depan mobil tembak. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang seharusnya dihukum mati, bukan? Tetapi syukur kepada Allah karena belas kasihan dan cinta kasih-Nya, Tuhan Yesus rela menggantikan kita untuk menerima hukuman yang seharusnya kita terima. Tidak ada kejahatan yang luput dari penghukuman Tuhan. Tetapi pengampunan Allah tersedia bagi kita yang percaya kepada Kristus, kepada Yesus. Saudara-saudara, sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, tetap tidak luput daripada penghukuman Tuhan Allah. Tapi dengarkan baik-baik, pengampunan daripada Allah juga tersedia bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, jangan main-main dengan kejahatan. Allah kita adalah Allah yang adil. Allah yang adil sekali-sekali tidak akan melepaskan orang yang jahat dari penghukuman. Dia tidak akan melepaskan setiap orang yang melakukan kejahatan. Tetapi Allah yang kasih adanya telah menyatakan kemurahan hati, telah menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan menimpakan semua kejahatan kita kepada Yesus Kristus, sehingga kita yang percaya kepada Yesus, kita dibebaskan dari hukuman. Inilah yang membedakan keadilan yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak percaya, dan juga keadilan yang akan diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka yang tidak percaya
Mereka tidak bisa lari daripada penghukuman Tuhan. Mereka tidak bisa melepaskan diri daripada hukuman Tuhan yang adil. Tapi puji Tuhan, bagi kita semua yang percaya kepada Kristus, Yesus sudah menggantikan kita, menerima segala hukuman itu, sehingga kita yang percaya, kita tidak lagi dihukum. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya Tuhan menolong kita, supaya kita menyadari betul bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Kristus sudah menggantikan kita. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Dan bukan saja itu, tapi kita perlu setia mengiring Tuhan. Dan jangan lagi melakukan kejahatan. Jangan lagi berbuat kejahatan. Jangan lagi hidup dalam kejahatan. Tapi hiduplah dalam kebenaran. Muliakanlah Kristus yang sudah menggantikan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang seharusnya dihukum karena segala kejahatan kami, karena segala pelanggaran kami dan segala dosa kami. Sama seperti orang-orang yang lain. Tetapi satu hal yang kami syukuri di hadapan Tuhan, karena Tuhan sungguh-sungguh beranugerah kepada kami dan berbelas kasihan kepada kami. Tuhan menyatakan kasih-Mu kepada kami dengan menimpakan segala kejahatan kami, segala penghukuman yang harusnya kami terima akibat daripada segala kejahatan kami, kepada Kristus anak-Mu yang Engkau kasihi itu. Kristus dengan rela menerima segala penghukuman itu. Kristus dengan rela menerima keadilan yang dinyatakan oleh Tuhan Allah dan menimpakannya kepada Kristus, sehingga kami yang percaya kepada Kristus dan kami yang ada dalam Kristus, kami tidak lagi dihukum, tapi kami dibebaskan dari segala penghukuman. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Tolonglah kami Bapa, sebagai orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan, diberikan anugerah oleh Tuhan, untuk tidak lagi hidup di dalam kejahatan, untuk tidak lagi hidup di dalam segala perbuatan-perbuatan jahat, untuk sungguh-sungguh dapat menjauhkan diri dari segala macam kejahatan-kejahatan di dalam hidup kami, sehingga kami tidak terus-menerus melakukan kejahatan, tapi kami boleh melakukan kebaikan, kami boleh hidup dalam kebenaran, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, dan tolonglah kami untuk boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kebaikan dan kebenaran. Terima kasih banyak Bapa untuk kebaikan Tuhan, dan terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan sore hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Berkati semua jemaat yang ada di tempat ini. Dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup itu, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.